Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Nur Aulia Zara Oktaviana. Saya kelas 8 dari SLB Negeri Gunung Sari Borno Bojonegoro. Akan menceritakan tentang legenda lahirnya Prabu Anglingdarma. Prabu Anglingdarma terlahir dari seorang ibu yang suci, yaitu Dewi Pramesti. Dewi Pramesti adalah putri dari Raja Jayabaya. Raja Jayabaya adalah raja yang paling masyhur di tanah Jawa. Raja Jayabaya memimpin kerajaan Pamenang. Raja Jayabaya memiliki 3 orang putri yang sangat cantik. Dewi Pramesti adalah putri sulungnya, Dewi Sukesi adalah putri kedua, dan Dewi Sasanti adalah putri ragil. Kecantikan dan kemolekan putri-putri Jayabaya begitu tersohor di seluruh tanah Jawa, sehingga para pangeran dan raja di seluruh wilayah Jawa pun berlomba-lomba untuk menjadikan salah satu dari mereka sebagai istrinya. Prabu Niwatakawaca adalah salah satunya. Ia sangat tergila-gila kepada putri Jayabaya. Ia melakukan berbagai macam cara untuk menarik perhatian mereka, tetapi tidak ada satupun yang tertarik kepadanya. Karena merasa disepelekan oleh putri-putri Jayabaya, Prabu Niwatakawaca pun menyerbu kerajaan Pamenang. Karena merasa kewalahan, Raja Jayabaya pun lari ke hutan. Ia bertemu dengan seorang resi sakti yang bernama Resi Mayangkara. Raja Jayabaya meminta tolong kepada Resi Mayangkara untuk mengusir pasukan Prabu Niwatakawaca. Resi Mayangkara memerintahkan ketiga muridnya untuk menolong Raja Jayabaya mengusir pasukan Prabu Niwatakawaca. Dan Raja Jayabaya pun berjanji, jika mereka berhasil mengusir pasukan Prabu Niwatakawaca, maka mereka akan dinikahkan dengan ketiga putri dari Raja Jayabaya. Tak lama kemudian mereka pun berhasil mengusir pasukan Prabu Niwatakawaca. Dan Raja Jayabaya pun menepati janjinya. Ia menikahkan ketiga putrinya dengan ketiga pangeran dari kerajaan Purusangkara. Dewi Pramesti menikah dengan Pangeran Pujasangkara. Dewi Sukesi menikah dengan Pangeran Tejasangkara. Dan Dewi Sasanti menikah dengan Pangeran Jayasangkara. Setelah pernikahan itu dilaksanakan, para pangeran memboyong para istrinya ke kerajaan Purusangkara. Di suatu malam, kejadian aneh pun terjadi kepada Dewi Pramesti. Saat ia sedang tertidur pulas, ada suatu sinar gaib yang misterius menelusup ke dalam perutnya, dan Dewi Pramesti pun hamil seketika. Dari puncak kecemburuan pangeran, membuat Dewi Pramesti dipulangkan ke kerajaan Pamenang, dan membuat istri dari para adik Pangeran Pujasangkara pun ikut memulangkan istrinya karena merasa tak rela kakaknya menjadi tak beristri. Raja Jayabaya merasa sangat sedih melihat kondisi ketiga putrinya. Setelah kejadian itu, kerajaan Purusangkara mengalami malapetaka. Prabu Niwatakawaca memiliki dendam terhadap para pangeran Purusangkara. Dengan kekuatan gaibnya, berhasillah ia menenggelamkan kerajaan Purusangkara dengan banjir yang sangat dahsyat, sehingga menghanyutkan ketiga pangeran hingga tak terdengar kabar riwayatnya lagi. Tak lama kemudian datanglah Resi Mayangkara yang ingin bertemu dengan ketiga muridnya. Resi Mayangkara terkejut dan tak menduga nasib naas terjadi kepada kerajaan Purusangkara. Setelah mengetahui penyebab dari hancurnya kerajaan Purusangkara, Resi Mayangkara pun ingin bertemu dengan Prabu Niwatakawaca untuk memberi hukuman atas perbuatan kejinya itu. Pertempuran dahsyat pun terjadi antara Prabu Niwatakawaca dengan Resi Mayangkara. Habislah riwayat Prabu Niwatakawaca di tangan Resi Mayangkara. Seusai menghabisi Prabu Niwatakawaca, Resi Mayangkara menemui Raja Jayabaya untuk mengabarkan berita pilu tentang hanyutnya kerajaan Purusangkara dan kematian ketiga pangeran. Berita tersebut mengagetkan dan menyedihkan Raja Jayabaya beserta ketiga putrinya. Dalamnya kesedihan yang dialami oleh Dewi Pramesti membuatnya jatuh sakit dan akhirnya meninggal bersama bayi yang ada di dalam kandungannya. Tak kuasa menahan kesedihan putrinya, Raja Jayabaya pun bersemedi dan meminta doa kepada sang dewa untuk menghidupkan Dewi Pramesti kembali. Sebagai balasan, Raja Jayabaya merelakan umurnya. Doa yang dipanjatkan oleh Raja Jayabaya pun dikabulkan oleh sang dewa. Dewi Pramesti pun hidup kembali.
Raja Jayabaya menitipkan wasiat kepada sang putri untuk memberikan nama anaknya Angkling Dharma dan menggantikan posisinya sebagai Raja Kerajaan Pamenang. Setelah berwasiat, Raja Jayabaya pun akhirnya sirna. Itulah kisah kelahiran Prabu Angkling Dharma yang terlahir dari seorang ibu yang suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.